Selamat pagi, namo Sanghyang Adi Budaya, namo budaya. Hari ini hari Sabtu pagi tanggal 6 Desember. Saya kembali akan melakukan kegiatan bersama dengan Posko Budayana Peduli Banjir Bandang dan tanah longsor. Hari ini sasaran kami adalah di Kelurahan Balai Gadang di Kecamatan Koto Tangah. Inilah barang-barangnya sudah dinaikkan ke mobil. Buka. Nah, inilah barang-barang yang akan kami bawa. Sasarannya kali ini adalah ke posko Desa Baringin di Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang. Dan juga hari ini kita ada pembagian paket langsung ke warga-warga di sekitar perumahan yang terdapat di sekitar Pusiklat dan Meditation Center Bodhidharma di Air Dingin. Nah, pada pagi hari ini kembali bergabung dengan kami Bante Badra Wajra, yaitu Arya, Ketua PPDW, dan Vivi sebagai sekretariat untuk kantor kita, kantor Budayana dan juga wihara. Nah, inilah kita sudah siap, dan kali ini ikut serta bersama kami generasi muda ya, dari Sekber, dari muda-mudi, karena mereka hari ini tidak sekolah. Dan ibu-ibu juga ada beberapa ibu-ibu yang ikut bergabung, dan tentu saja tidak ketinggalan Romo Yasawardana Jumadi selaku Ketua Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan juga sekaligus sebagai Ketua Posko Budayana Peduli. Marilah dengan semangat peduli melayani, kita bagikan paket-paket ini sebagai pengamalan dari ajaran Buddha. Ya, kita tidak menyesali, tidak menganggap bahwa bencana ini sebuah hukuman. Tapi menurut ajaran Buddha, inilah menyadarkan kita akan adanya hukum alam yang bekerja di alam semesta ini, utu niyama, dan kemudian juga menyadari proses anicca, segala sesuatu berubah, tidak kekal. Dan kemudian ketika menghadapi ini, kita tentu saja harus sabar, tabah, dan justru tergugah untuk melakukan banyak kebaikan yang bermanfaat untuk meringankan penderitaan para saudara-saudari kita yang terdampak dari banjir bandang, atau orang Padang menyebutnya galodo, dan juga tanah longsor. Jadi banjir dan tanah longsor ini di Minangkabau biasa disebut sebagai galodo. Jadi air hujan terlalu deras kemudian menghanyutkan tebing-tebing yang sudah gundul. Nah, inilah yang menyebabkan banjir air bah ya. Jadi inilah yang disebut sebagai galodo di Padang. Dan ini menyadarkan kita juga bahwa ketika alam terganggu keseimbangannya, kalau di filsafat Taoisme, yin yang terganggu maka dia akan mencari keseimbangan. Nah, inilah adalah reaksi sebenarnya dari alam. Ketika menyadari ini, kita tidak perlu saling salah menyalahkan, namun mari kita perbaiki. Kalau selama ini kita berlaku kurang ramah terhadap alam, kurang bersahabat, penuh ego, keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan kita menyebabkan terjadinya bencana ini. Dan mudah-mudahan dengan penyadaran ini kita semua menjadi lebih baik. Dan tidak lupa pula kita telah melakukan kebaikan, membagikan paket bantuan ini kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Terima kasih. Nah, ini adalah gotong royong kerjasama dalam satu teamwork yang bagus. Ya, bahkan Bante pun turun tangan untuk menaikkan paket-paket bantuan ini ke mobil box yang kita pinjam dari PT ISI, Intan Sukses Inspirasi. Dan juga terima kasih tentunya kepada ISI yang telah membantu kita. Nah, ini kami sudah sampai di Posko Desa Baringin. Nah, inilah kondisinya perkampungan.
Nah, ini lokasi ini mungkin kena banjir tapi tidak parah karena tidak di bantaran sungai. Ya, yang banyak korban itu biasanya di bantaran sungai, dan di ujung dari jalan desa ini itu adalah sungai Lubuk Binturun. Nah, inilah kondisinya. Memang jalannya kecil sehingga kami harus parkir mobil di semak-semak ini. Nah, inilah kondisinya. Kita sedang menuju ke poskonya. Nah, inilah poskonya. Ini di sebuah masjid atau mushola, dan ada beberapa anggota TNI yang sedang memasang spanduk untuk kesehatan, posko kesehatan. Jadi ini RT 02 RW 12 Desa Baringin, Kelurahan Balai Gadang. Ini mobil dari aparat TNI yang melakukan baksos pada hari ini di sini. Dan sebentar lagi kami akan menurunkan barang-barang untuk diserahkan kepada petugas posko ini. Nah, ini ibu-ibu, Ibu Aitin, Bu Arsini, istrinya Pak Jum, Bu Yani, Bu Kang Gimsien, Bu Mary, dan juga tuh ada pengurus OSIS ya, 2 orang pengurus OSIS dari SMP Sekolah Nasional Kusman Yusri. Nah, ini ada ibu-ibu ya, yang dari wanita Buddhis, memakai seragam wanita Buddhis warna kuning. Dan ini juga ada beberapa generasi muda kita dari PVBW dan juga dari Sekber. Nah, sesampainya kami di posko Desa Baringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Tangah ini, kami diterima langsung oleh Pak RT yang sekaligus adalah ketua posko di musola ini, dan juga Pak Binsa dari TNI. Ini adalah proses menurunkan paket-paket bantuan di posko Desa Baringin ini. Ini kerjasama yang baik sekali dari para guru dan juga generasi muda kita. Ada dari Sekber PVBI Sumbar, dan ada juga dari Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Begawan Ramadan. Nah, ini memang angkat barang ini tentu saja tugasnya diserahkan kepada generasi muda yang masih kuat-kuat dan segar-segar. Ini adalah proses penurunan bantuannya cukup banyak, dan kita serahkan langsung di posko Desa Baringin ini di Kelurahan Balai Gadang dan Kecamatan Tangah, salah satu desa yang terdampak parah. Nanti kita akan lihat ke sungainya, ya, bagaimana di sungai Lubuk Binturun yang kemarin dalam video sebelumnya kami ceritakan bahwa aliran sungai yang tadinya satu aliran, namun akhirnya terpecah dua saking banyaknya debit airnya, sehingga bercabang dua. Jadi yang dulunya areal tempat bersantai berupa batu-batu dan pasir, sekarang jadi sungai. Nah, ini adalah proses penyulinannya sampai di posko Baringin ini. Bahkan anak-anak kecil pun, Marika putrinya Pak Jumadi, Ketua MBI dan Ketua Posko, juga ikut membantu mengangkat paket-paket ini. Nah, inilah kami diterima dengan hangat, dan ini adalah salam komando dengan Pak Babinsanya, karena Pak Lurahnya dan juga para korban yang akan menerima paket bantuan uang tunai ini belum datang, belum sampai. Maka akhirnya kami diajak untuk meninjau langsung ke bantaran sungai Lubuk Binturun ini untuk menyaksikan langsung kondisi. Nah, akhirnya kami
berhasil juga melihat lokasinya langsung. Yang kemarin tidak jadi, namun ini diajak oleh petugas dari kelurahan untuk melihat lokasi langsung di mana terjadinya banjir bandang yang menghanyutkan beberapa rumah serta rusak berat, dan kemudian juga ada arus sungai yang tadinya satu jalur sekarang menjadi 2 jalur. Jadi kita sekarang harus jalan kaki kira-kira 15 menit untuk sampai ke tepi sungainya. Nah, ini adalah kondisinya rumah-rumah yang terdampak tapi tidak parah. Namun ya sebagaimana yang lain penuh lumpur dan juga ada kayu-kayu yang hanyut. Nah, kalau kayu ini mungkin bukan hasil pembalakan karena ini betul-betul pohon ya yang tumbang kemudian dihanyutkan air dan sekarang sudah dipotong-potong dimanfaatkan untuk kayu bakar. Nah, ini adalah suasana Desa Baringin ya. Kita sekarang sudah menuju ke bantaran sungainya ya. Ini juga masih di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Adalah salah satu kecamatan yang terdampak parah dari banjir bandang dan longsor ini. Jadi memang sekali lagi yang parah-parah ini semuanya letaknya di aliran sungai. Jadi Padang ini ada beberapa sungai yang besar yang berhulu di Bukit Barisan. Nah, inilah yang terjadi longsor atau galodo istilah orang Padang yang menyebabkan banjir. Di sini banjirnya cukup tinggi. Ini kita bisa lihat di pos ini masih ada jejaknya, namun ya tidak terdampak parah. Juga informasi mengenai sungai yang menjadi 2 aliran. Nah, ini aliran aslinya di sini nih. Ya, namun karena debit air terlalu banyak, akhirnya di sebelah sana juga menjadi sungai juga. Ya, jadi terbelah 2 dan terbentuklah delta ini. Pada pagi hari ini sekitar jam 10:04 ada 3 alat berat eskavator yang lagi mengembalikan kondisi sungai ini. Nah, ini adalah pasir-pasir, batu-batu, lumpur-lumpur yang terbawa dari hulu sungai. Nah, ini bisa kita lihat tektonik sunting kondisi ini. Dan ini adalah rumah penduduk yang terdampak. Yang lain sudah tidak nampak, mungkin sudah hanyut dan masih tinggal 1 dalam kondisi rusak parah. Nah, inilah kondisi di Desa Baringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Aliran air masih cukup deras dan air ini salah satu anak sungainya adalah Sungai Batang Sitapuang, sungai yang terletak di belakang Pusdiklat dan Meditation Center Bodhi Dharma. Nah, itu untung jembatannya tidak rusak. Ya, ini dalam pengerjaan sebenarnya, namun aliran sungai ini sudah terganggu. Ya. Dulu di ujung sana itu ada tempat permandian, ya, namanya Lubuk Lakum. Ya, tempat pernah kita membawa anak-anak untuk berrekreasi, baik murid SD maupun murid SMP. Nah, ini mungkin jadi pelajaran bagi kita kalau situasi sungai yang langsung berhubungan dengan aliran sungai utama di pegunungan. Ketika membawa rekreasi anak-anak, berhati-hati karena sewaktu-waktu bisa terjadi yang namanya galodo, yaitu ada tanah-tanah di bukit-bukit yang mungkin sudah digunduli, kemudian timbul genangan air, timbunan air, dan ketika timbungan air ini jebol, nah ini yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Jadi air turun beserta dengan batu-batuan, lumpur,
dan pasir serta pohon-pohon yang ada di sekitar lokasi tersebut. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita menjaga keseimbangan alam semesta ini. Ketika keseimbangannya terganggu, maka dia akan mencari jalan keluar atau keseimbangan baru, dan inilah yang menciptakan bencana bagi manusia. Jadi ini bukan hukuman Tuhan, tetapi kelihatannya kita yang menimbulkan permasalahan bagi diri kita. Nah, inilah pandangan juga tentang bencana yang terjadi. Dan kalau sudah bencana terjadi, kita tidak perlu saling tuding-menuding. Yang penting adalah bagaimana kita berbuat untuk menyelamatkan, menolong, dan meminimalisir korban-korban nyawa dari bencana ini. Dan kemudian marilah dengan penuh kasih, penuh keikhlasan kita bagikan ya paket-paket sembako, bantuan yang bisa kita bantu. Dan informasi terakhir, nanti sekitar tanggal 12-13 kita akan berkolaborasi dengan Yayasan Dharma Tramontine Pakusan Taiwan untuk melakukan aksi pembagian, mungkin tidak sembako lagi, tetapi peralatan-peralatan rumah tangga untuk membantu mereka yang peralatan-peralatannya hanyut ataupun rusak. Nah, inilah yang dapat kami laporkan pada siang hari ini. Nah, ini adalah sesi foto bersama, tapi bukan dengan tujuan pamer ataupun flexing, hanya untuk kenang-kenangan. Inilah mereka-mereka yang peduli membantu Posko Budayana Peduli dalam kejadian bencana banjir bandang Galodo di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Nah, ini ada sesi foto bersama dengan segenap komponen, walaupun mungkin ada sebagian yang tidak ikut karena sudah kembali ke poskonya. Nah, ini adalah suasana yang kami rekam terakhir di tepi sungai Lubuk Pinturun, ya, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang. Nah, ini tidak jauh dari Pusdiklat kita. Dan kemudian kita akan lanjutkan pembagian paket secara langsung kepada korban yang terisolasi. Jadi kami sudah kembali dari bantaran sungai Pinturun ini untuk kembali ke poskonya dan menyerahkan bantuan tunai pada Pak Lurah dan Sekretaris Lurah yang sudah menunggu di posko Desa Baringin tadi. Kenapa dapat kami sampaikan, dan ini adalah pembersihan rumah secara mandiri oleh warga yang terdampak ini. Nah, ini ada ladang-ladang yang juga terdampak hancur. Ya, jadi kalau di sini justru bukan lumpur sepertinya, tapi pasir. Ya, ini anak-anak, ya namanya anak tetap bersuka cita walaupun dalam keadaan ditimpa bencana ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bahagia bagi kita semua. Hari ini kami dari komunitas Buddha, ya, jadi dari Vihara Buddha Warman di Kabrau, Masjid Hakim, ada sekolah Majusri, ada juga organisasi-organisasi yang tergabung di dalam Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Keluarga Budayana ini sama juga Islam Muhammadiyah NU. Jadi hari ini kami menyampaikan bantuan kemanusiaan. Tidak ada yang dalam apa agama apa tidak ada. Hanya dari ketulusan hati untuk meringankan penderitaan warga dari Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, terutama di desa ini. Warga sudah menghubungi Pak Lurah, kami sudah dapat nama-nama warga yang rumahnya terdampak. Berat ini dalam arti kata hanyut,
kemudian tidak bisa ditinggali lagi, itu akan kami berikan bantuan walaupun tidak banyak, tetapi mudah-mudahan dapat meringankan beban penderitaan Bapak Ibu sekalian. Dan kami harapkan kita sebagai orang beragama, kita harus tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini yang tidak kita kehendaki. Mudah-mudahan dampak bencananya kan cepat dapat berlalu, yang hilang bisa ditemukan, yang sakit bisa dapat perawatan dan pengobatan yang baik, kemudian yang terdampak rumah mudah-mudahan dari pemerintah mungkin ada upaya untuk relokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi bantuan kami yang tidak berarti ini mudah-mudahan dapat sedikit meringankan beban penderitaan Bapak Ibu sekalian. Sebagai rasa kemanusiaan kami yang selesai tentang kasih adalah kasih dan kasih sayang. Ini yang kami sampaikan, dan di daftarnya ada 17. Ya, mungkin yang hadir tidak ada 17, tak apa-apa, bisa akan serahkan ke Pak Lurah, biar Pak Lurah yang mengalokasikan. Beliau lebih tahu mana warga yang ya, itulah yang dapat kami sampaikan, disaksikan juga oleh Bapak TNI kita, Pak Danirus ya, dan juga Sekretaris Lurah ya, dan Pak RT. Sekali lagi mudah-mudahan bantuan yang tidak berarti ini dapat membantu meningkatkan kita. Terima kasih, selamat siang. Ya, sangat berarti Pak, sangat berarti ya. Dan tidak berarti sangat. Jadi nanti nama-nama yang terima mungkin bisa ditandatangani. Setelah menyampaikan sepatah kata pengantar, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan melibatkan semuanya. Saya sebagai ketua wihara dan juga pengawas MDI, dan Bante juga mewakili Kabin, dan kemudian semua komponen kita libatkan, dari Pak Jum sebagai ketua posko dan juga ketua Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Barat kita libatkan, dan juga melibatkan badan-badan otonom ya, ada Ibu Aitin ya sebagai mewakili komunitas wanita Buddhis Indonesia, kemudian juga Ibu Kanggi Misian mewakili Wulan Bahagia Sumbar, dan juga Bu Kotintin mewakili wanita Buddhis Kota Padang, dan Ibu Robiani juga kita libatkan dalam menyerahkan bantuan kepada korban-korban yang terdampak parah, dalam pengertian rumahnya hancur, dan kemudian ada juga yang lenyap hanyut disapu oleh air bah yang datang akibat bencana Galodo ini, dan juga melibatkan OSIS, ketua OSIS dari SMP Sekolah Nasional Plus Manjusri. Ya, pokoknya semuanya kita libatkan. Ini Pak Bayu mewakili Majelis Guru di Manjusri, juga sekolah minggu. Ya, kita libatkan semuanya, dan juga saya. Dan terakhir setelah pembagian semuanya, ternyata tidak semua yang hadir, saya menyerahkan sisanya kepada Pak Lurah Balai Gadang. Kemudian kita lanjutkan dengan mengunjungi lokasi pusdiklat kita untuk membagikan paket-paket sembako kepada warga-warga yang tidak terkena bencana Galodo, namun sempat terisolasi selama 4 hari karena jalan longsor dan juga listrik serta internet juga terputus. Jadi mereka ini cukup menderita, dan sebagai rasa simpatik kita membagikan paket-paket ini pada rumah-rumah di sekitar pusdiklat kita, Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma. Nah, ini jalan menjelang pusdiklat yang kemarin longsor cukup parah, tapi tidak ada rumah yang terdampak karena di bawah bukit ini tidak ada perumahan. Nah, ini material longsornya lumayan banyak nih, dan tidak ada rumah yang kena, jadi dianggap tidak terlalu parah. Nah, inilah kondisinya, tanah-tanah yang sudah dibersihkan
dengan memakai eskavator. Nah, kami akan terus lanjut, dan dilepas dari longsoran ini penduduknya terisolir. Sasaran untuk bantuan kita pada tahap kedua ini. Nah, ini adalah pembagian paket ke tetangga-tetangga dari lokasi Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma. Ini Ketua OSIS Sekolah Manjusi lagi menyerahkan bantuan. Dan ini Pak Jum, Ketua Posko dan juga sekaligus Ketua PD MBI Sumbar, menyerahkan ke warung yang sering kita ngopi di sini. Ini juga terletak di depan Pusdiklat. Dan ini adalah putrinya Pak Udin yang pernah menjaga Pusdiklat kita di masa lampau, namun beliau sudah almarhum. Nah, ini Ketua Posko Pak Jumadi Romo Yasawadano turun tangan langsung yang mengangkat paket, memberikan kepada penjaga lokasi tanah ini. Jadi ini bukan penduduk di sini, tapi beliau ini adalah satu keluarga menjaga tanah dari bosnya. Nah, ini ada suasananya memberikan paket sambil menjelaskan apa maksud dan tujuan kita membagikan paket-paket ini. Nah, ini adalah Arya, Ketua PFB Persaudaraan Muda Mudi. Kemudian Pak Bayu, mewakili sekolah dan juga sekolah minggu. Ini Gavin, Wakil Ketua Pemuda. Dan ini adalah Sky, salah satu generasi muda kita. Dan ini Keitaro juga turun tangan, kita libatkan. Dan ini adalah Vincent. Ya, masih banyak yang lain-lainnya, namun tidak kita tampilkan semuanya. Ini sudah jam setengah 12 lewat. Karena ada Bante yang ikut dalam rombongan kami, maka terpaksa kita laksanakan plan B. Ya, jadi sebagian mobil barang dan juga mobil yang ditumpangi oleh generasi muda, Sekber dan PMVBW, Persaudaraan Muda Mudi Wihara Buddha Warman Padang, lanjut untuk membagikan paket ke warga-warga di sekitar Pusdiklat. Memang mereka tidak terdampak longsor dan banjir bandang, namun mereka sempat terisolasi selama 4 hari karena longsoran di daerah tadi. Mereka tidak bisa keluar dan juga listrik padam. Jadi kita sebagai rasa simpati kepada warga yang nanti akan menjadi tetangga kita, ya di Pusdiklat ini di sebelah Villa Om Makim ini langsung Pusdiklat kita. Nah, karena waktu makan siang Bante sudah sampai, makanya sebagian rombongan saya, Pak Jumadi, Ketua Posko, Ketua MBI, dan juga ibu-ibu dari Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang, dari WBI Sumbar, dan juga mewakili Bulan Bahagia. Jadi kita lengkap komponennya, mampir di Villa Om Makim untuk makan siang bersama. Makanan Bante memang sudah disiapkan, dan makanan kita sudah dipesan tadi. Ya, tadi saya sudah pesan di sebuah warung yang terletak tidak jauh dari lokasi Pusdiklat kita ini, dan nanti dijemput dan kita akan makan bersama di sini sebelum kembali ke posko kita di Wihara Buddha Warman Padang. Nah, ini adalah kondisi di Villa Om Makim. Memang kurang terawat sejak Ibu Motek Kimnya dan suaminya Pak Johnson meninggal. Villa ini nyaris kosong. Hanya pada hari-hari libur, hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur lainnya disewakan kepada para mahasiswa, dan juga ada perusahaan-perusahaan yang mengadakan catering atau acara bersama di villa ini. Nah, inilah kondisinya. Sama dengan tanah Pusdiklat kita, kondisi Villa Om Makim ini aman, tidak terjadi longsor. Ya, karena memang pertama ada bukit di belakang, tapi bukit itu jauh dan itu di bawahnya masih ada sebuah sungai. Saya melihat kemarin ada beberapa bagian yang longsor, namun tidak parah. Ya, mungkin ada sebagian batang-batangnya yang tumbang masuk ke dalam aliran sungai Batang Sitapuang, itu anak sungai dari sungai yang banjir besar kemarin. Nah, namun
tidak parah, cuma kemarin airnya keruh. Nanti kita akan lihat kembali apakah airnya masih keruh atau tidak. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang dari Villa Om Hakim. Banyak batang-batang. Nah, ini ada batang buah-buahan, ada juga batang hias, dan juga pohon-pohon pelindung. Juga ada beberapa batang jati. Di sini juga banyak pohon durian karena dulu Pak Johnson Lahade, suaminya Bu Kim, beliau gemar menanam-nanam. Sehingga di sini banyak ada durian, pokat, ya, alpukat, dan lain-lain. Nah, nanti mungkin kita berharap di lokasi tanah pusdiklat kita, nah itu di sebelah pagar itu sudah tanah pusdiklat kita. Ya, nah ini ya situasi dan kondisinya. Itu ada khusus kamar, ruang kamar. Satu digunakan untuk putih dan satu ruangan lagi ruangan doa keluarga dulunya. Itu Villa Om Hakim dan Pak Johnson masih hidup ya. Karena beliau keduanya sudah almarhum dan almarhumah, sehingga ruangan itu selalu tertutup. Namun tetap dipertahankan, ada altarnya dan juga masih ada kamar-kamar putih dengan segala perlengkapannya. Nah, ini adalah situasi dari Villa Om Hakim di samping sebelah kirinya. Nah, ini kita melihat banyak batang pohon, ada pohon jambu kristal, pohon lengkeng, pohon jambu, itu pohon durian, ya, ada durian montong dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan di hari kedua kami melaksanakan baksos bagian bantuan kemanusiaan dari Posko Budayana Peduli banjir bandang dan tanah longsor di Kota Padang dan sekitarnya, serta juga di daerah-daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dan sekali lagi mohon tetap dukungannya, karena kelihatannya minggu-minggu ke depan ada tawaran kerjasama dari Fakusan, ya, Dharma Dramontrain, salah satu organisasi agama dari Taiwan yang ingin berkolaborasi dengan kita untuk melaksanakan baksos pembagian bantuan kemanusiaan ini. Nah, ini video lokasi pusdiklat kita dari Villa Om Hakim. Jadi terbalik, biasanya saya dari lokasi pusdiklat menyorot ke Villa Om Hakim, ini dari Villa Om Hakim menyorot ke pusdiklat. Itu adalah zona atau sektor 3 kita, yang di belakangnya ada sungai Batang Sitapuang, dan ini adalah sektor 2-nya, ya, dan yang di atas itu adalah sektor 1. Ya, ini akan segera kita bersihkan, rapikan sehingga layak kita gunakan pada saat acara Meta Day, Happy Meta Day pada tanggal 1 Januari, dan mudah-mudahan cuaca mendukung. Tapi seandainya cuaca tidak mendukung, kegiatan ini kita skip, kita tunda dulu sampai kondisi memungkinkan. Nah, ini sudah masuk Villa Om Hakim, jadi dibatasi hanya oleh sebuah pagar. Ya. Nah, itu gunung di atasnya, tidak terlalu terjal, dan kalaupun terjadi longsor tidak sampai ke pusdiklat kita ini karena ada sungai Batang Sitapuang di belakangnya. Nah, ini adalah terusan dari pusdiklat kita sampai ke ujung jalan. Di sana ada satu villa yang cukup terkenal, Villa Legend, yang menyewanya, dan di sana terjadi longsor, ya, sehingga kita tidak bisa mengakses ke sana dan kita sampai di sini saja.
Ya, dan ini juga ada tumpukan longsoran dari bukit depan ini, namun tidak parah. Nah, inilah kondisi yang dapat kami sampaikan di lokasi air dingin. Ini adalah lokasi Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma yang akan kita bangun. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi reportase kegiatan pembagian paket, pendistribusian paket di hari kedua ini, hari Sabtu tanggal 6 Desember tahun 2025. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Terbebas dari bencana, terbebas dari malapetaka, dan mara bahaya. Semoga semuanya hidup tenang, tentram, damai, dan berbahagia dalam berkah dan lindungan Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, serta para bodhisattva, mahasatwa, serta para dewa pelindung Dharma. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.